Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali memulai persekutuan doa kita. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang pertama. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami boleh kembali mengingat bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami.
persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan juga Alkitab kita untuk menyambut perenungan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, yaitu tenanglah kini hatiku. Mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan merefleksikan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, sungguh kesempatan ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Kiranya Tuhan menolong kami, fokuskan pikiran kami, siapkan hati kami untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan melayakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya rasa kita sama-sama tahu dan sama-sama setuju di tengah banyaknya situasi hidup kita yang berubah akhir-akhir ini membuat kita sulit untuk merasakan yang namanya ketenangan. Kita sedang bersaat teduh, kita sedang bersekutu dengan Tuhan, bahkan kita bisa merasakan ketidaktenangan. Ketika Anda dan saya bersaat teduh, seringkali tiba-tiba terlintas masalah yang akan kita hadapi hari ini. Hari ini mau makan apa, nggak ada uang. Atau kita terlintas dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan. Hari ini pekerjaan saya belum beres, aduh ayo cepetan saat teduhnya biar saya bisa kerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sulit untuk tenang, kita juga sulit menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bahkan jarang bisa menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan ketika hati kita, ketika pikiran kita itu tidak tenang. Bahkan ketika Anda bersekutu secara online seperti ini, ketika pikiran dan hati kita tidak tenang, kita tidak bisa menikmati persekutuan online ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada berbagai penyebab yang menyebabkan manusia itu tidak bisa tenang. Tetapi hari ini yang mau kita bahas adalah salah satunya saja, yaitu ketika kita merasa masalah yang kita hadapi hari ini sudah kelewat batas, disitulah kita tidak bisa merasa tenang. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, jika kita berpikir masalah kita hari ini sudah kelewat batas, Tuhan sudah memberikan ujian, Tuhan sudah memberikan pencobaan yang melewati batas kekuatan kita, maka di situ kita hanya akan fokus kepada masalah kita. Kita tidak akan kembali berpikir bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak akan berpikir demikian karena kita merasa masalah kita hari ini sudah melewati batas. Kita udah gak kuat, kita udah gak sanggup lagi. Ketika kita merasa seperti ini, pikiran dan hati kita itu akan hanya fokus pada masalah dan kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang merasa tenang. Ketika kita merasa masalah yang kita hadapi sudah kelewatan. Di dalam gambar yang pertama, kita melihat contoh kelewatan yang lucu. Seorang perempuan menggambar atau mengedit alisnya itu kelewat. Nah, di dalam gambar yang kedua, kita melihat gaya bercanda yang kelewatan. Ini bisa menimbulkan dua pemikiran. Mungkin ada yang berpikir, ih lucu. Tetapi ada juga yang berpikir,
Ini tuh gak lucu, ini tuh bahaya, ini tuh bisa mengakibatkan kecelakaan. Ada dua pandangan tentang peristiwa kelewatan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam gambar yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ternyata tidak hanya bercanda yang kelewatan, tetapi sikap manusia juga terkadang bisa ada dalam kategori kelewat batas. Contoh misalnya seorang ibu yang memukuli anaknya hingga babak belur hanya karena anaknya minta jajan. Sikap kelewatan yang demikian membuat hati kita itu merasa marah atau merasa kesel. Kita melihat orang yang emosinya kelewatan, kita bisa emosi juga. Kita melihat pasangan kita yang egoisnya kelewatan, kita bisa merasa sedih. Bicara soal peristiwa-peristiwa yang kelewatan atau terlewat batas, itu bisa ada dua pandangan. Ada peristiwa yang bisa membuat kita tertawa karena kita kelewatan. Ada juga peristiwa yang membuat kita merasa sedih ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menurut kita terlewat batas. Nah, bagaimana jika sekarang kita membahas soal masalah atau pergumulan hidup? Kalau hari ini Anda merasa masalah yang Anda alami itu melewati batas, apa yang Anda rasakan? Tentu kita akan merasakan sedih. Jika kita merasa pergumulan kita hari ini sudah melewati batas, kita tidak akan bisa tenang, bahkan kita tidak akan bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Karena kita merasa Tuhan sudah kelewatan. Tuhan sudah melewati batas kekuatan saya. Maksud Tuhan apa? Tujuan Tuhan apa? Pikiran kita, hati kita akan dipenuhi dengan kecurigaan kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan membiarkan saya melewati hal ini? Kenapa sih Tuhan, saya tuh udah gak sanggup, saya tuh udah gak kuat. Kenapa Tuhan membiarkan? Ketika kita merasa masalah kita melewati batas, pikiran-pikiran yang demikian akan sangat banyak di dalam benak kita. Saudara yang terkasih, kelewatan itu artinya berlebihan atau keterlaluan. Terkadang kita bisa merasakan masalah yang kita hadapi hari ini itu udah berlebihan. Bahkan terkadang bertubi-tubi masalah yang datang. Kita kehilangan pekerjaan, lalu istri kita sakit, misalnya anak kita juga tidak naik kelas, atau misalnya anak kita yang kedua juga kecelakaan. Kalau peribahasa Indonesia itu menyimpulkan kejadian seperti ini tuh seperti udah jatuh lalu ketimpa tangga. Di dalam posisi seperti itu kita bisa merasakan masalah kita ini sudah melewati batas kekuatan kita, sudah terlalu berlebihan, terlalu banyak. Akibatnya ketika kita merasakan masalah kita ini sudah berlebihan, sudah keterlaluan, kita akan sulit merasakan ketenangan. Maka dari itu hari ini kita mau belajar dari satu ayat firman Tuhan yang saya harap bisa menjadi sumber ketenangan di dalam kita menghadapi berbagai masalah yang sedang terjadi hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di situ Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami hari ini itu tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ukuran ini ada ringan, sedang, sulit, dan sangat sulit. Ini adalah ukuran pencobaan atau ujian iman yang terkadang terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa orang bisa diuji dengan ujian yang ringan, beberapa orang bisa diuji dengan ujian yang sedang, dan beberapa orang bisa diuji dengan ujian yang sangat sulit. Di dalam Alkitab, kita melihat bahwa ada satu tokoh yang melewati ujian yang menurut saya sangat sulit. Satu adalah Abraham, ketika dia diuji oleh Tuhan, diminta Ishak untuk dijadikan persembahan bakaran untuk Tuhan. Diminta Ishak untuk menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Ishak adalah anak yang paling dikasihi oleh Abraham. Anak satu-satunya dari penantian 25 tahun.
Lalu setelah Ishak sudah remaja, Ishak sudah bisa menolong Abraham bekerja, Ishak sudah bisa menolong mamahnya, papahnya, sudah ada kedekatan yang sangat amat emosional, terikat. Tuhan meminta Ishak untuk dijadikan korban persembahan. Ini bukan ujian yang ringan, bukan ujian yang sedang, bukan ujian yang sulit, tetapi ujian yang sangat sulit. Lalu yang kedua kita melihat juga ada Ayub. Dia bukan melewati ujian yang ringan, dia bukan melewati ujian yang sedang, bukan melewati ujian yang sulit, bahkan melewati ujian yang sangat sulit. Dari Abraham dan Ayub, kita melihat bahwa orang percaya dapat melewati ujian yang sangat sulit sekalipun. Saya ulang kembali, di dalam kisah Abraham dan Ayub, kita dapat melihat dan menyaksikan bahwa orang percaya bisa melewati ujian yang sangat sulit sekalipun. Di dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca, ujian yang dilalui Abraham dan Ayub ada dalam kategori yang sangat sulit. Tetapi firman Tuhan dengan indah menyimpulkan, di dalam pergumulan yang sangat sulit itu pun, ternyata itu belum melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan tidak melebihi kekuatan iman kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ujian dan pencobaan yang datangnya dari Tuhan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Sekalipun mungkin kita merasa ujian itu sangat sulit, tetapi ternyata di dalam kemahatauan Tuhan, ujian tersebut tidak melewati batas kekuatan kita. Inilah hal yang bisa membuat kita tenang ketika kita tahu ujian yang terasa berat ini, pergumulan yang terasa berat ini ternyata tidak melebihi kekuatan saya. Ketika saya melalui ujian ini, saya tahu Tuhan tahu kapasitas saya. Saya tahu Tuhan tahu iman saya seberapa kuat. Maka ketika Tuhan mengizinkan satu pergumulan terjadi, itu saya akan bisa lewati karena itu tidak melebihi kekuatan saya. Hal pertama yang bisa membuat kita tenang di dalam menghadapi ujian hidup, yang pertama adalah karena Tuhan berjanji ujian kita, pergumulan kita hari ini tidak melampaui batas kekuatan kita. Sekalipun terasa sangat sulit, kita bisa melewatinya karena itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah dua hal yang membuat kita seharusnya tetap tenang ketika mengalami yang namanya ujian. Lalu yang ketiga adalah tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Ini juga adalah bagian dari janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kita jalan keluar. Ketika Tuhan memberikan kita suatu ujian atau pencobaan, Tuhan tidak akan hanya gak perlu dikasih jalan keluar. Ibaratnya kita ditaruh di sebuah labirin. Kalau dulu saya pernah main tuh labirin itu Bapak Ibu, ada sebuah taman dengan pohon yang cukup tinggi, di mana di situ saya harus mencari jalan keluarnya di mana. Ketika saya mencari jalan keluar, itu biasanya saya diberikan peta. Nah, peta itu akan menolong saya supaya saya bisa menemukan jalan keluar, sekalipun harus kesasar beberapa kali, sekalipun harus berulang kali bolak-balik ke tempat yang sama. Tetapi peta itu akan menuntun saya kepada jalan keluar. Saudara, di dalam kehidupan kita juga melewati labirin-labirin kehidupan. Di dalam kita melewati labirin-labirin kehidupan, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kita peta, tetapi Tuhan memberikan kita penyertaannya. Tuhan tidak akan memberikan ini peta, kamu jalan sendiri. Tetapi yuk kita jalan bareng-bareng. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama.
Tuhan menuntun kita sepanjang jalan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak menghadapinya sendirian. Dan Tuhan akan menuntun kita. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi Anda dan saya. Yang uniknya, kata jalan keluar di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, itu tidak hanya berarti kita bisa melewati masalah, tetapi jalan keluar di sini itu juga berarti penghiburan, berarti juga pemeliharaan. Jalan keluar bukan berarti gini, oh hari ini ada masalah, oh saya tahu Tuhan memberikan jalan keluar, maka masalah saya akan langsung selesai. Enggak, Bapak Ibu. Terkadang ketika Tuhan memberikan kita satu ujian, satu pergumulan, satu masalah terjadi di dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan itu, Tuhan tidak membiarkan masalah itu langsung selesai dengan cepat. Terkadang Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan masalah ini bisa jadi dengan cara yang lambat. Aduh, kok nggak kelar-kelar sih masalahnya? Kok nggak selesai-selesai sih masalahnya? Kenapa sih lama sekali pertolongan Tuhan? Terkadang Tuhan mengizinkan kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lambat. Tetapi di tengah cara yang lambat itu, ada janji penghiburan, ada janji pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya rasa di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa mengalami perjalanan-perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan. Contoh Bapak Ibu, salah seorang jemaat bersaksi ketika dia ada di dalam kondisi yang sulit, perekonomian pun sulit, hari itu bingung mau makan apa, hari itu bingung mau cari makan apa karena uang di tangan gak ada, beras di rumah gak ada. Tetapi hari itu juga Tuhan menunjukkan ada pemeliharaan Tuhan. Ada jalan keluar dari Tuhan yang terkadang kita tidak bisa pikirkan bagaimana caranya. Tiba-tiba seseorang mengantarkan beras ke rumahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jalan keluar dari Tuhan itu tidak pernah bisa kita bayangkan seperti apa jalan keluar yang disediakan, seperti apa jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada saya. Ketika kita tidak mampu memikirkan ini, yang kita harus tahu, bagian kita hanyalah percaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Hari ini di dalam kesulitan hidup yang saya alami, saya tahu Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi saya. Kapan waktunya Anda dan saya tidak tahu, tetapi sepanjang Anda menunggu jalan keluar dari Tuhan, di situ penghiburan dan pemeliharaan dari Tuhan ada beserta dengan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Dia, masalah semua akan kelar, masalah semua akan berlalu dengan cepat. Hari ini percaya Tuhan, besok kamu hidup tanpa masalah. Tidak, Bapak Ibu. Terkadang kita percaya Tuhan, kita diizinkan melewati pergumulan-pergumulan yang sulit, tetapi disitulah Tuhan menguji, Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan menyaksikan iman kita yang tidak gugur oleh karena ujian dan pencobaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat gambar ini, hati kita merasa tenang. Saya itu kalau lihat baby lagi tidur, itu rasanya tidurnya tenang sekali. Seperti tidak ada beban pikiran, tidak ada permasalahan yang dihadapi, memang tidak ada permasalahan. Tetapi ketenangan ini terkadang menjadi satu hal yang dirindukan oleh banyak orang di zaman modern yang sibuk ini. Zaman yang penuh dengan masalah, zaman yang penuh dengan kesibukan. Kita sulit tenang di zaman seperti ini. Kita mendambakan ketenangan, kita menginginkan hati dan pikiran kita bisa ada satu momen di mana kita tuh bisa tenang, tanpa memikirkan masalah, tanpa memikirkan bagaimana kita akan menjalani hidup yang penuh masalah ini. Kita rindu ketenangan. Hari ini janji firman Tuhan seharusnya memampukan Anda dan saya untuk tenang di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Pencobaanku hari ini barangkali terasa berat,
namun hatiku akan tetap tenang sebab Tuhan tahu kekuatanku dan Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar. Ketenangan orang percaya, sumber ketenangan orang percaya, bukan tidak ada masalah. Sumber ketenangan orang percaya adalah Tuhan. Bersama dengan Tuhan, sekalipun ada masalah yang berat, kita akan bisa melewatinya dengan tenang karena janji Tuhan, Ia tahu kekuatan kita dan Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya setiap kita dapat dikuatkan, setiap kita beroleh penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Sama-sama menaikkan pujian yang kedua untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita bernyanyi bersama-sama melalui pujian yang kedua. Sekelilingku
Pokok doa kita yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa bagi gereja kita. Doakan agar ibadah online minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan para petugas pelayanan ibadah minggu ini supaya mereka semua diberikan kesehatan dan persiapan hati yang baik untuk melayani Tuhan. Kita juga sama-sama berdoa untuk pengkhotbah kita di minggu ini adalah Bos Wirawanto. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam proses persiapannya. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami diberikan kesempatan untuk berdoa bagi gereja kami di dalam aktivitas yang dikerjakan selama minggu ini. Tuhan, di dalam minggu ini kami akan terus menyelenggarakan ibadah online. Kiranya Tuhan yang menolong melalui setiap peralatan yang digunakan, melalui setiap orang yang menolong kami untuk mengerjakannya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan juga menolong supaya di dalam pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, kami dapat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan, ketika kami berhasil melakukan sesuatu, Tuhan jangan biarkan kami menjadi sombong, tapi biarlah kami boleh tetap memiliki kesadaran bahwa semua hal yang dapat kami kerjakan itu asalnya daripada anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong Bos Wira yang minggunya berkhotbah. Tuhan tolong berkati beliau dengan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya melalui khotbah yang dibawakan minggu ini, kami boleh sama-sama belajar menemukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi sekolah metode 11. Kita doakan agar situasi belajar dan mengajar online dapat tetap berjalan lancar. Kita doakan agar setiap orang tua, siswa, dan guru dapat bekerja sama dengan baik dan sistem pembelajaran online dapat terlaksana dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga rindu berdoa bagi sekolah metode 11. Tuhan, Kau yang mengizinkan sekolah yang berdiri, kiranya Tuhan juga boleh memberikan rancangan yang terbaik bagi sekolah ini ya Bapak. Di tengah-tengah kami menghadapi pandemi ini, kami diharuskan untuk melakukan sistem belajar mengajar online. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam sistem pengajaran online ini, kami dapat bertanggung jawab sebagai guru, kami dapat melaksanakan tugas mengajar kami dengan baik. Dan kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami dengan hati yang mau berdedikasi penuh di dalam mengajar siswa-siswa kami. Berdoa juga untuk setiap murid-murid kami ya Bapak yang harus mengikuti pembelajaran online. Tuhan yang memberkati mereka dengan hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan supaya mereka dapat mengerti pembelajaran yang kami selenggarakan. Berdoa juga untuk setiap orang tua yang menolong membimbing anak-anak kami di rumah. Kiranya Tuhan berikan selalu kesabaran, sukacita, bahkan Tuhan juga yang berikan selalu hikmat, kebijaksanaan di dalam orang tua menolong siswa-siswa kami belajar di rumah. Kiranya Tuhan proses belajar mengajar online ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama kita doakan agar Presiden dan seluruh pemerintahan Indonesia dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat untuk menyikapi wabah ini. Kita juga berdoa agar tim medis yang berada di garis depan agar diberikan daya tahan tubuh yang baik agar tidak tertular virus COVID-19. Kita juga doakan situasi perekonomian Indonesia agar setiap warga siap menghadapi gejolak perekonomian yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Juga kita berdoa untuk setiap orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat wabah ini. Kiranya Tuhan mencukupkan selalu kebutuhan mereka. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga rindu berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau melihat kedukaan yang besar sedang melanda bangsa dan negara kami. Kami menyaksikan ya Bapa bahwa pemerintahan kami pun terkesan begitu lambat untuk mengambil sebuah tindakan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Presiden kami, berkati dengan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya Kau yang menolong beliau untuk boleh bekerja dengan baik, untuk boleh juga mengambil keputusan yang baik untuk menanggulangi COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Tuhan di dalam segala kebijaksanaan yang beliau ambil, Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan Tuhan juga yang menolong supaya setiap jajaran pemerintahan yang berada di bawah Presiden kami dapat bekerja sama dengan baik. Bahkan tolonglah kami ya Bapak sebagai rakyat Indonesia, kami dapat mendukung pemerintahan kami dapat selalu mendoakan pemerintahan kami supaya mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah mereka menjadi rakyat yang taat di dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk setiap tim medis yang berada di garis depan. Tuhan, ada begitu banyak hal yang mereka korbankan untuk menolong orang-orang yang terkena wabah ini. Kiranya Tuhan yang menolong juga
banyak orang yang terkena PHK, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang berdagang hari ini omsetnya turun. Tuhan, Kau yang menolong supaya di dalam situasi gejolak ekonomi ini, Tuhan, Kau menolong setiap rakyat Indonesia, Kau menolong setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka Kau berikan selalu kecukupannya daripada-Mu. Kami yakin berkat Tuhan akan ada bagi mereka, pemeliharaan Tuhan akan ada bagi setiap kami ya Bapa. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang berada saat ini kehilangan mata pencaharian mereka. Tuhan yang menolong supaya Kau mendatangkan berkat-berkat bagi mereka ya Bapa. Kiranya pemeliharaan-Mu selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaat yang Titus. Kita doakan untuk setiap jemaat lansia yang ada di sini. Kita berdoa untuk Ailaikin, kita berdoa untuk Ailaiswan, Aiwam Cini, Aceh Budiat dan istrinya. Juga kita doakan bagi setiap kita agar selalu diberikan kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat. Kita juga berdoa agar setiap jemaat yang masih harus tetap bekerja hingga hari ini agar diberikan daya tahan tubuh yang kuat dan sukacita selalu di dalam menjalani pekerjaan yang masih harus dikerjakan. Kita juga doakan bagi setiap jemaat yang sedang dirumahkan karena pekerjaannya. Kiranya Tuhan mencukupkan selalu kebutuhan mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang hari ini berada di dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Kami mengingat Ailaiswan, kami mengingat Aiwam Cini, kami mengingat Ailaikin, Aceh Budiat beserta istrinya. Kiranya Tuhan Kau yang menjaga selalu kesehatan mereka. Berikan kepada mereka iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga di masa tua mereka boleh menikmati kasih yang daripada Tuhan, mereka boleh menikmati persekutuan yang begitu dekat dengan-Mu ya Bapa. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berikan kesehatan yang baik, berikan daya tahan tubuh yang kuat sehingga mereka boleh terus-menerus ada dalam kondisi yang sehat di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hingga hari ini masih harus bekerja, mereka yang masih harus pergi ke kantor, mereka yang masih harus bolak-balik berdagang. Kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan-Mu. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Bapa, dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Berikan selalu kepada mereka daya tahan tubuh yang kuat dan hati yang bersukacita di dalam menjalani pekerjaan mereka. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang dirumahkan dari pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong supaya Kau mencukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari, dan Kau menunjukkan kasih setia-Mu untuk memelihara kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat kita yang kita tahu ada dalam kondisi yang sakit. Kita berdoa untuk Bapak Petrus, di mana harus terus menjalani proses cuci darah. Kita juga doakan Bapak Yaucoy beserta keluarganya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan selalu. Dan kita juga berdoa untuk Mama Calvin yang akan segera menjalani operasi kanker. Kita juga berdoa untuk Mama Ciliting di dalam kesehatannya, kiranya Tuhan selalu menganugerahkan kesehatan. Kita juga berdoa untuk Bob Suwirawanto di dalam masa pemulihan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Papa Kowilis di dalam beliau sedang sakit Parkinson. Kiranya juga Tuhan boleh menganugerahkan iman percaya kepada Papa Kowilis dan keluarganya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk Bapak Petrus di dalam proses harus cuci darah. Kiranya Tuhan yang memberikan selalu kekuatan, sukacita, bahkan Tuhan yang terus menjadikan beliau saluran berkat Tuhan dimanapun dia berada. Biarlah dia boleh terus menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya, di dalam setiap waktu yang masih Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Yaucoy juga kami rindu berdoa untuk beliau, kiranya Tuhan yang memberikan selalu kekuatan, bahkan Tuhan juga yang selalu menopang dia dengan sukacita. Tuhan di tengah-tengah kondisinya, kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada beliau iman yang boleh percaya kepadamu, biarlah dia boleh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam hidupnya. Untuk keluarganya juga ya Bapa, kiranya Engkau terus berikan kekuatan, Engkau terus berikan penghiburan di dalam menjaga Bapak Yaucoy, kiranya Tuhan yang terus mencukupkan
Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan selalu bagi Mama Calvin. Berdoa juga untuk Mama Bob Subira, kiranya Tuhan berikan selalu kekuatan di dalam kondisi yang stroke, Tuhan berikan selalu sukacita. Berdoa juga untuk Bob Subira yang hari ini masih dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan yang terus menolong beliau, memberikan kesehatan, mempercepat proses pemulihan melalui obat-obatan yang dipakai, bahkan obat-obatan yang diminum. Kiranya Tuhan juga yang menolong selalu supaya di dalam pelayanannya Bob Subira boleh terus-menerus menjadi saluran berkat bagi jemaatmu di tempat ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk Mama Ciliting, kiranya Kau terus berikan kesehatan, bahkan Kau terus selalu berikan iman percaya kepadanya ya Bapa, sehingga di dalam masa-masa hidupnya dia boleh mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk Papa dari Kowilis, kiranya Tuhan yang terus berikan kekuatan, Tuhan yang terus berikan penghiburan di dalam masa-masa dia harus menjalani sakit penyakit yang sedang diderita hari ini. Kiranya Tuhan juga bahkan berikan iman percaya kepadanya dan istri, sehingga dia boleh percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk menutup persekutuan doa malam kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。